Halo Sobat Kedai Kopi, berbicara smartphone berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau, nama Xiaomi pasti tidak jauh dari benak kita semua. Meski namanya melekat dengan identitas budget pas-pasan spek gahar, nyatanya Xiaomi pun memiliki seri smartphone kelas atas, yakni Xiaomi Mi Series. Pada tahun 2021, Xiaomi Mi 11 Series pun resmi diperkenalkan di tanah air. Memiliki spek dewa namun harga selangit, Xiaomi pun memutuskan untuk merilis varian murah dari Mi 11 Series yang menggunakan embel-embel T di namanya, yakni Xiaomi 11T Series. Ada dua varian yang hadir di seri ini, yakni Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang varian Pro. Oke, langsung aja kita bahas kelebihannya dulu. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, performa garang. Xiaomi 11T Pro dibekali chipset yang paling bertenaga di jajaran smartphone flagship Android, yakni Snapdragon 888. Performa yang dibawa chipset ini terbilang garang dan buas. Berdasarkan informasi dari Nano Review, Snapdragon 888 meraih skor Antutu versi 8 sebesar 800 ribuan, yang mana notabene 20% lebih unggul ketimbang Dimensity 1200 dengan skor 670 ribuan. Diketahui smartphone ini mengemas opsi memori internal 128GB dan 256GB berjenis UFS 3.1. Kedua opsi RAM ini dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB per tipe LPDDR5. So far, Xiaomi 11T Pro adalah smartphone buas yang dapat memainkan game bergrafis tinggi dengan performa luar biasa. Kedua, kamera berkelas. Xiaomi 11T Pro dibekali kamera ultra wide angle berkekuatan 108MP yang menghasilkan output gambar berukuran 12MP. Lensa utama tersebut merupakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Pada sensor keduanya tersemat kamera ultrawide beresolusi 8MP berupa Sony IMX355. Barulah pada sensor ketiganya, sobat disuguhkan kamera telefoto makro berkekuatan 5MP berjenis Samsung S5K5e9. Ini merupakan kamera makro yang dapat mengambil gambar subjek kecil seperti serangga atau tumbuhan, namun dengan jarak yang lebih jauh, yakni antara 3 cm hingga 7 cm. Baik lensa utama maupun lensa ultrawide mendukung fitur mode malam. Lensa ultrawide tersebut mendukung field of view seluas 120 derajat, sehingga memotret pemandangan ataupun potret grup bisa dilakukan lebih nyaman dan praktis. Untuk perekaman videonya, kamera belakang mendukung resolusi hingga 8K 30fps yang sangat membantu dalam kegiatan video editing, terutama jika sobat adalah seorang pembuat film atau konten kreator profesional. Bahkan hasil perekaman video sudah sesuai dengan standar kualitas HDR10+, dan sobat pun bisa merekam video secara mudah berkat bantuan Giro Ace. Perlu diketahui, fitur perekaman HDR10+ dan 8K adalah sebuah peningkatan dibandingkan Xiaomi 11T yang hanya mentok di resolusi 4K. Lanjut ke soal kamera depan, rupanya mengusung resolusi yang sama dengan adiknya, yakni 16MP OmniVision OV16A1. Hasil jepretannya pun tergolong cukup bagus dan natural. Ketiga, speaker mantap. Berbeda dengan smartphone lain kebanyakan, Xiaomi 11T Pro diberikan dukungan suara stereo speaker dengan hasil suara yang seimbang dan lantang. Smartphone ini dikemas dengan masing-masing satu speaker di bagian bawah dan juga di atas bodi. Memiliki dukungan penyetelan dari Harman Kardon dan Dolby Atmos. GSM Arena menyebutkan bahwa suara yang dihasilkan terbilang bagus dengan suara bass, nada tinggi, dan nada rendah yang sungguh terdengar dengan jelas. Ini berkat mode Dolby Atmos. Jika Dolby Atmos dimatikan, maka suara bass dan lain-lainnya tidak akan terdengar bagus. Keempat, tampilan layar kece. Xiaomi 11T Pro dibekali teknologi layar yang unggul di kelasnya, yakni dengan panel AMOLED Full HD Plus berukuran 6,67 inci dan beresolusi 1080x2400 pixel. Memang tidak sebagus Xiaomi Mi 11 Series, tapi layar smartphone ini juga sudah memberikan ketajaman yang baik. Tingkat kerapatan pikselnya sebesar 395 ppi dan sudah mendukung sertifikasi Dolby Vision serta dukungan 1 miliar warna. Smartphone ini juga sudah mengantongi sertifikasi Wideband L1 yang membuatnya sanggup menikmati konten HD di layanan streaming seperti Netflix dan Amazon Prime. Layarnya juga dapat mengatur warna dan kecerahan layar secara otomatis sesuai dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Menggunakan fitur yang dinamakan True Color. Ini mirip seperti fitur True Tone yang terdapat pada produk Apple. Lalu untuk tingkat kecerahan puncak layarnya mencapai 1000 nit. Dengan begitu layar smartphone ini tetap terlihat jelas meski di bawah sinar matahari.
Kelima, fast charging super kencang. Xiaomi 11T Pro sungguh sebuah smartphone idaman. Pasalnya smartphone ini dikemas dengan teknologi fast charging hypercharge 120 Watt yang notabene merupakan besaran daya tercepat di industri smartphone saat ini. Sehingga Xiaomi pun berani mengklaim bahwa baterai berukuran 5000 mAh dapat terisi penuh dalam waktu 17 menit saja. Keenam, Gorilla Glass Victus. Sejauh ini lapisan kaca terbaik dipegang oleh perusahaan Corning dengan generasi terbarunya yakni Gorilla Glass Victus. Dan bahagianya Gorilla Glass Victus ini sudah bersemayam di kaca layar Xiaomi 11T Pro. Pihak Corning sendiri memiliki klaim yang fantastis akan ketahanan Victus, yakni Victus dapat menjaga layar agar terhindar dari kerusakan meski smartphone sudah terjatuh ke permukaan keras dari ketinggian hingga 2 meter. Ini merupakan sebuah upgrade dibandingkan limit ketinggian Gorilla Glass 6 yang hanya 1,5 meter. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Xiaomi 11T Pro juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Kekurangan pertama, tanpa lensa telefoto dan OIS. Ya, Xiaomi 11T Pro tidak menghadirkan lensa telefoto dalam setup kameranya. Lensa telefoto dinilai sangat penting. Dengan hadirnya lensa telefoto, sobat bisa melakukan zoom tanpa membuat hasil foto menjadi buram. Alih-alih hadirkan lensa telefoto, smartphone ini justru menawarkan lensa telefoto makro yang fungsinya untuk mengambil gambar dari objek-objek berukuran kecil seperti serangga namun dengan jarak yang lebih jauh. Seandainya lensa telefoto makro dihilangkan dan diganti dengan lensa telefoto biasa, smartphone ini akan memiliki setup kamera yang mantap karena mampu hasilkan foto berkualitas meski subjek foto jauh dari jangkauan pengguna. Ditambah lagi tidak tersedia fitur optical image stabilizer yang membantu sobat agar bisa merekam dan memotret sambil berjalan tanpa membuat hasilnya ngeblur gara-gara tangan yang tidak stabil. Kedua, fingerprint di samping. Mengingat ini adalah smartphone dengan panel layar AMOLED, wajar jika konsumen mengharapkan adanya sensor sidik jari di dalam layar. Pasalnya sensor dalam layar memberikan kesan eksklusivitas yang tidak dimiliki smartphone berpanel IPS. Selain itu, under display fingerprint juga dapat memberikan pengalaman pembukaan kunci layar yang lebih terasa natural. Entah mengapa Xiaomi membekali 11T Pro ini dengan fingerprint di samping alias menyatu dengan tombol power. Ketiga, ketahanan baterai kurang. Ya, Xiaomi 11T Pro boleh jadi dibekali dengan teknologi fast charging yang tak bisa dikalahkan smartphone manapun. Namun nyatanya ketahanan baterainya tidak lebih awet dibanding kompetitornya. Diketahui smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh yang terbagi menjadi 2 sel berukuran 2500 mAh. Menurut GSM Arena, smartphone ini hanya memiliki endurance rating sebesar 92 jam saja. Rupanya endurance rating tersebut masih kalah tinggi dibanding Realme GT Master Explorer dengan kapasitas 4500 mAh ataupun Xiaomi Mi 11i dengan kapasitas 4520 mAh. Ketahanan baterai smartphone ini sebenarnya terbilang awet jika dilihat dari face value. Namun tetap saja bukan yang terawet di antara smartphone flagship lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Xiaomi 11T Pro. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.